Hai, selamat malam. Seperti biasa, gue Kang Ade kembali lagi di podcast Ruang dan Waktu. Cerita sebelum tidur. Oh ya, buat malam ini, Sabtu 30 Januari, gue mau cerita tentang kenapa gue bisa ngerantau ke kota Bandung. Oh ya, sebelum gue cerita, gue lupa nih, gue belum kenalan. Kenalin, gue Kang Ade, nama asli gue Ade Surya. Gue berasal dari Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Kalau lu pengen detail lagi, bisa langsung DM gue di Instagram gue. Cari aja namanya tuh Kang Ade. Sebelum gue cerita, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan buat kalian yang lagi sakit atau mungkin kurang enak badan, semoga lekas sembuh. Dan buat kalian yang tertimpa masalah ataupun musibah, semoga hatinya ditabahkan. Gue ngerantau ke kota Bandung. Asal gue dari Kalimantan Timur. Dan gue ngerantau ke Bandung itu sebelumnya gue nggak diizinin sama orang tua gue. Karena gue kalau mau ngerantau ke kota Bandung, tepatnya itu ada di Jawa Barat, gue di Jawa Barat itu nggak punya siapa-siapa. Jangankan teman, saudara, keluarga, kakak ataupun adik, gue nggak punya sama sekali. Ya kalau diibaratkan ya gue tuh sebatang kara di Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung. Kok bisa tiba-tiba datang ke kota Bandung? Tujuannya apa sih? Tujuan gue ke kota Bandung itu kuliah. Gue hanya modal nekat untuk ke kota Bandung. Gue tahu kota Bandung itu dari sosial media. Katanya kota Bandung itu kota yang asik. Dan lucunya tuh gue kenal sama cewek di kota Bandung itu tuh lewat sosial media, lewat IG. Gue nge-DM cewek itu. Ternyata cewek itu tuh mahasiswa arsitektur juga di salah satu kampus di kota Bandung. Nama kampusnya itu Kampus Universitas Kebangsaan Bandung. Akhirnya gue tuh kan kenal sama yang namanya Putri. Ya walaupun gue tuh kenalnya cuma lewat sosial media, lewat IG, lewat DM-an gitu. Dari gue kenal lewat IG, akhirnya nyambunglah ke WA. Ya sebenarnya tujuannya hanya buat kenal-kenal. Buat apa sih? Buat tujuan gue ke Bandung gitu, buat tunjukin mana sih kampusnya gitu. Gue berangkat dari Kalimantan itu pagi. Terus nyampe gue ke Balikpapan itu tuh siang. Dan gue perjalanan dari kota Balikpapan ke Bandung itu, pokoknya gue nyampe di kota Bandung itu jam berapa ya, pokoknya tengah malam, hampir jam 12-an, hampir jam 12 malam gue nyampe di kota Bandung. Setelah gue nyampe di kota Bandung itu jam 12 malam, gue itu langsung ngubungin orang yang gue DM itu, namanya Putri. Terus gue tanya, gue chat di WA, gue harus kemana? Karena gue tuh kan baru pertama kalinya ke kota Bandung ya, bingung gitu gue mau kemana. Gue nyampe di kota Bandung tuh, akhirnya gue nyampe di kota Bandung, gue dikirimin alamat sama yang namanya Putri itu di jalan, pokoknya di daerah Cigadung gitu, pokoknya di komplek-komplek perumahan lah.
Akhirnya gue yang nge-grab ke mana, ke tempatnya si cewek itu, si Putri itu. Dan kalian tuh tahu nggak sih, pas gue nyampe di kota Bandung tuh, gue tuh jujur ya, gue udah nggak megang duit. Cuman uang terakhir itu gue pakai buat nge-grab itu. Sampai gue di depan rumahnya, sampai di depan rumah si Putri itu, gue chat nih namanya Putri, Put, aku udah di depan. Itu ya tengah malam, pokoknya hampir jam 12 malam gitu kan. Dan akhirnya dia tuh buka pintu rumahnya, krek suara pintu rumahnya gitu kan. Dan terus jalan dibuka pintu pagarnya. Dan waktu dia buka pintu pagarnya, gue juga ngeliatin, oh ini namanya Putri. Ya hayal-hayalan gitu lah, hayalan kecil. Dan si Putri langsung bilang, masuk dulu kan. Masuknya tuh disuruh ke selasar atau teras depan rumahnya gitu kan. Dia kan awalnya manggil kan gue kan orang Kalimantan ya, gue tuh nggak tahu artinya Kang itu apa gitu. Ternyata arti Kang itu tuh kayak apa ya, kayak panggilan abang atau mas atau kakak gitu. Gitu nggak tahu Kang itu apa sih gitu. Dan gue tuh spontan langsung nanya, Kang itu teh apa? Kang itu apa gitu. Masih logat-logatnya orang Kalimantan gitu. Dijelasin lah gitu kalau Kang tuh gini. Akhirnya karena memang udah larut malamnya, udah jam 12 malam, dan di situ tuh gue ngomong gitu, si Putrinya nanya duluan, Akang teh ya mau tidur di mana gitu, soalnya kan kalau di sini makan nggak mungkin karena kan gitu kan, nggak mungkin lah kan, belum kenal juga, tiba-tiba baru bertemu pertama kali, masa iya aku langsung tidur di rumahnya gitu. Dan akhirnya dia mutusin ngomong di mana gitu ya, ada pesantren atau masjid gitu. Gue tuh mau tidur di masjid aja dulu, dan gue cuma mau nitip barang gue. Dan gue ke kota Bandung tuh ya, cuman bawa laptop sama apa tuh kayak plastik kain itu yang isinya baju, sama tas ransel doang. Dan akhirnya tas laptop gue ya, gue titipin ke Putri. Setelah laptop gue titipin ke Putri, nah itu gue ditanyain, Akang teh mau tidur di masjid mana? Ditawarin kan, kalau mau mah tidur di tempat, karena gue tujuan gue ke Bandung itu pengen kuliah gitu kan. Gue ditawarin buat kalau mau mah tidur di tempat anak arsitek aja gitu yang ada di kampus. Gue mikir, kayaknya gue malu deh kalau tidur di sana. Gue lebih enak kayak tidur di masjid. Akhirnya aku tidur di masjid kampus. Akhirnya si Putri ini ngubungin temannya yang anak asrama. Dia ngubungin temannya yang anak asrama, panggil aja namanya Rehan. Dan Rehan dan si Putri ini telepon satpam kampus juga, namanya itu sebut aja Pak Ujang. Nah pokoknya nggak tahu si Putri ini ngomong apa aja ke namanya Rehan dan Pak Ujang ini, gue nggak tahu. Pokoknya gue kalau nggak salah gue tuh sudah nggak megang uang tuh sampai di rumah Putri itu. Dan gue mau ke kampus yang gue tuju itu, yang ada masjidnya, kalau gue nggak salah ingat tuh Putri yang bayarin. Soalnya gue udah nggak megang duit sama sekali, dan gue baru nyampe di kota Bandung nih ya, duit gue udah habis, dan gue udah nggak megang uang gitu. Di situ tuh momen yang apa ya, yang bener-bener gila banget. Lu ngerantau ke suatu pulau yang belum pernah lu datangin, dan lu nggak megang duit sama sekali gitu.
Itu tuh gila, itu gila banget. Gue ngerasa gue tuh kayak hidup dengan sebatang kara, yatim, dan gak punya siapa-siapa. Gue tuh ngerasa bingung banget waktu itu. Akhirnya gue nyampe nih di kampus yang dituju. Gue naik gojek, kalau gak salah memang dibayarin Putri. Nah, sesampai gue di sana, gue ketemu nih yang namanya Rehan. Yang namanya Rehan nih asik gitu kan, yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, akhirnya gue sama Rehan ini dibawalah ke masjid kampus itu. Gue dibawa ke masjid kampus, tapi sebelum gue masuk ke masjid kampus itu tuh, gue tuh kenalan dulu sama satpam, namanya tuh Pak Ujang. Dan Pak Ujang ini satpam yang pertama kali gue kenal. Gue sampai di masjid, si Rehani ngomong ke anak-anak masjid, ini ada mahasiswa baru dari Kalimantan mau kuliah, cuma nggak ada tempat. Akhirnya mau izin gitulah, sehari 2 hari buat tinggal di masjid. Dan akhirnya gue istirahat nih, tidur, karena mungkin gue udah lelah ya dengan dunia yang begitu perih. Besok paginya gue kan namanya pagi-pagi gitu kan, lapar perut nih kan. Itu tuh anak-anak masjid tuh pada baik semua ya. Ya manggilnya Kang ya, Kang ayo makan gini. Jadi gue tuh masih malu-malu, itu masih gengsinya gitu. Ya kayak kita tuh kan, aku tuh kan numpang tidur di masjid gitu kan. Terus juga kebetulan memang sudah gak punya uang, dan gue ngerasa buntu banget waktu itu. Akhirnya gue ikut lah makan sama anak-anak masjid. Gue tinggal di sana tuh sehari 2 hari. Gue tuh ngomong sama ketua waktu itu, ketua remaja masjidnya di situ, namanya tuh panggil aja namanya Kang Bikri kan. Gue ngomong lah sama ketuanya, Kang, gue pengen tinggal di sini lah buat sehari 2 hari sambil nyari kos-kosan yang murah-murah gitu. Gue sih ngomongnya dulu gitu waktu gue pertama kali kenal sama anak-anak di kota Bandung gitu. Akhirnya udah 2 hari 3 hari berlalu, ya sama, gue tuh masih belum punya uang. Akhirnya ya gue makan ikut mereka lah gitu. Gue makan ikut mereka. Dan selang hampir 1 minggu ditanyalah sama ketua itu, sama si namanya Kang Fikri, gimana udah dapat kos-kosan belum, dan tanya-tanya. Dan anak-anak yang lainnya tuh ngomong gini ke gue, udahlah mending tinggal di sini aja, nggak usah ngekos. Kalau ngekos mah mahal biayanya, mending biaya kos itu bisa diirit buat uang makan. Akhirnya gue ngomong lah ke ketua remaja masjidnya yang namanya Kang Fikri tadi, Kang, kalau gimana sih kalau gue itu tinggal di masjid juga, ikut sama teman-teman yang lainnya gitu. Ya kata Kang Fikri mah ada beberapa syarat yang harus ditempuh. Ya udah, itulah obrolan pribadi ya gitu. Akhirnya gue dikasih izin sama ketua tadi buat tinggal di masjid. Dan akhirnya gue tinggal di masjid. Dan sampai sekarang Sabtu 30 Januari 2021 gue masih tinggal di masjid. Dan awal gue ke Bandung itu tahun 2018.
2018, 2019, 2020, 2021. Ya sekitar hampir 4 tahunan ya. Ya 3 tahun jalan 4 tahun. Jadi tuh gitu sih awal cerita gue kenapa gue bisa ke Bandung. Oh ya, kenapa sih gue cerita kayak gini? Soalnya tadi tuh ada beberapa teman-teman aku yang ngejapri, yang nge-WA dan komen, dan ada yang nge-DM di IG minta ngebuatin video apa ya, lanjutan dari cerita gue ngerantau gitu kan, pakai part 1, part 2, part 3 gitu. Ya gue sih mikirnya ngapain sih harus pakai part gitu, kalau bisa gue ceritain langsung sekaligus, yang penting gue ceritain aja gitu langsung. Ya ini cuma mau bilang buat teman-teman semua, kalau kalian pengen ngerantau ke suatu tempat, usahain kalian tuh punya kenalan dulu lah, paling enggak orang dekat. Soalnya kalau kalian ngerantau ke suatu tempat yang kalian memang sendiri banget, itu tuh kalian tuh kadang akan ngerasa posisi yang dimana kalian tuh benar-benar ngerasa putus asa dengan kehidupan. Tapi untungnya gue salah satu orang yang cukup tegar bisa melewati masalah-masalah seperti itu. Dari gue berangkat ke Bandung, yang dulunya gue pendiam banget, dan akhirnya gue itu nggak pernah ngerti orang-orang lagi ngomong bahasa Sunda. Gue tuh cuma bisa ngedengerin mereka seolah-olah tuh orang yang lagi ngobrol-ngobrol tuh kayak radio gitu. Dan akhirnya sampai sekarang 30 Januari 2021 gue udah paham banget pakai bahasa Sunda. Mungkin sih itu aja sih cerita gue malam ini. Oh ya, kalian kalau mau tidur jangan lupa berdoa ya. Terus ingat selalu jaga kesehatan di pandemi COVID ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Oke? Selamat tidur.